So how could I stand here quietly? My praise is going up, up, it's going up. For you I'm living louder, I'm turning up. I'm never gonna stop, no, I'll never stop. Whoa, oh, oh, oh. I'm gonna shout it. Shalom, selamat datang di Ibadah Raya Online di SDN Kristus Palembang. Sebelum kita memulai Ibadah Raya Online kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi terlebih dahulu. Untuk saat ini, komsel masih dilakukan secara online, dilakukan di wilayah komsel masing-masing. Untuk saat ini, worship time masih diliburkan, akan tetapi para jemaat dapat melakukannya di rumah masing-masing. Dan untuk youth masih diliburkan secara online, dilakukan bersama anggota youth. Untuk saat ini, ibadah raya masih dilakukan secara online di YouTube channel GSA Kristus Palembang. Dan untuk persembahan dan pertunjukan yang lain-lain dapat dilakukan di rekening di bawah ini. Shalom, shalom. Haleluya. Apa kabarmu saudara hari ini? Luar biasa. Saya kita percaya bahwa kita semua telah siap untuk memuji muliakan nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Pastikan saudara dimanapun kau berada saat ini, bahwa hatimu selalu rindu untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan biarlah hadirat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan biarlah pagi hari ini kita bersama-sama memuji muliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami persiapkan hati kami untuk kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus berkarya Tuhan. Dan bagi setiap pribadi yang ada pagi hari ini bersama-sama beribadah Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap mereka Tuhan. Biarlah kuasa Allah yang menjamah setiap mereka. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Dan kami muji muliakan Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan semua yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah pujilah nama-Mu, pujilah Tuhan. Ajaib dan keagungan, satu hati menyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kufur, bebaskan jiwa kami di sorga, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu zaman. Terpujilah, terpujilah ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyata, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia,
jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Hanya Dialah Tuhan kita yang memerintah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Amin. Percayalah bahwa Allah Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Sebab hanya Dialah Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Dan Dialah yang memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong dan memberikan kekuatan bagi kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Diberikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong.
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu, Yesus, Kau yang layak ditinggikan selamanya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Yesus. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I'll sing for joy at the roar of your hands. Forever I love you, forever you.
Salam, sidang jemaat GCA Kasih Kristus. Hari ini kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 48 sampai 53. Lukas 24 ayat 48 sampai ayat yang ke-53. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini adalah peristiwa sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan ada satu hal yang kita bisa pelajari bersama-sama melalui peristiwa ini, di mana Yesus waktu itu dia ada mengangkat tangan, ya, waktu sementara malaikat ada kelihatan dan Yesus secara fisik dia terangkat ke surga. Dia mengangkat tangan dan dia memberkati orang-orang yang ada di sekitar tersebut. Dan bukan saat itu saja, saya percaya saat ini juga bahwa dia memberkati kita semua pada saat dia sudah naik ke surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah puncak dari kehidupan Kristus di bumi, ya, dan penggenapan dari penyataannya sendiri bahwa ia akan kembali kepada Bapa. Jadi dia sendiri pernah katakan bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Apa yang dia katakan itu tergenapi, Bapak kasih Tuhan. Dan berarti apa yang dikatakan kita bisa percayai, ya, perkataan dari Yesus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi kita kembali bahwa waktu Yesus naik ke surga, dia mengangkat, dia masih bisa dilihat oleh mata secara fisik. Dia memberkati, ya. Nah, saya mau bersama-sama dengan Bapak Ibu bagaimana Yesus itu memberkati kita. Ya, di dalam ayat yang ke-50, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, ada kata berkat di sini adalah di dalam bahasa aslinya punya arti, Bapak Ibu Tuhan. Punya arti bahwa karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi ternyata waktu Yesus naik ke surga, dia melakukan angkat tangan dan memberkati. Itu punya makna, punya arti, walaupun dia sudah terangkat ke surga dan saat ini kita percaya dia naik ke surga. Tetapi apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, dan yaitu bahwa dia ada maknanya waktu dia mengangkat tangan, bahwa ada karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Artinya bahwa Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan, ya. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuka pembendaraannya di dalam ayat yang ke-Ulangan 3 Ulangan kita Ulangan 28 ayat ke-12. Tuhan akan membuka bagimu pembendaraannya dan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 yang ke-12 bahwa Tuhan
dikatakan bahwa Tuhan membuka bagimu, artinya bagi kita, pembendaraannya yang melimpah, yaitu langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Nah, Bapak isi Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama ulangan, berarti apa yang dikerjakan mereka banyakkan adalah beternak dan bercocok tanam. Dan Tuhan ikut campur tangan, membuka pembendaraannya dan juga memberikan hujan dari langit untuk memberkati apa yang kita tanam, Bapak isi Tuhan. Sehingga segala pekerjaan kita Tuhan yang memberkati. Nah, Bapak isi Tuhan, kita percaya bahwa melalui Tuhan memberkati pekerjaan kita. Saya teringat apa yang dikatakan waktu minggu kemarin, ya, bahwa belajar melalui kehidupan dari Ayub. Waktu Ayub didakwa oleh iblis, ya, di mana iblis mengakui bahwa Ayub itu dipagari oleh Tuhan, bukan saja dia dan juga bukan saja dirinya, tapi segala miliknya dan rumahnya, dan juga memberkati dia. Dan saya mengambil di dalam Ayub pasal 1 ayat ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia atau Ayub dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Dikatakan bahwa si iblis sendiri mengakui apa yang dikerjakan oleh Ayub Tuhan berkati, ya. Kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah, dan juga apa yang dimilikinya bertambah. Berarti Bapak isi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap pekerjaan kita, ya, di dalam setiap usaha kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berarti bahwa walaupun Tuhan saat ini, Tuhan Yesus sudah ada di surga, kita nggak bisa lagi bersama seperti murid Yesus pada waktu itu. Tapi pada saat sebelum dia naik ke surga, dia mengangkat tangan, dia memberkati, di mana ada karunia Tuhan, ada karunia pemberian dari Tuhan, dan Tuhan ikut turut bekerja apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, dan itu membuat kita berhasil. Oleh sebab itu Bapak isi Tuhan, kita nggak bisa bangga dan bahwa apapun yang kita telah capai saat ini, apapun yang kita telah nikmati, itu kita percaya itu adalah asalnya dari Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan juga waktu kita bekerja, Tuhan memberikan kita kreativitas, Tuhan memberikan kita kemampuan, ya. Dan juga apa yang kita kerjakan mungkin tidak banyak, dan Tuhan yang turut di dalamnya, sehingga apa yang kita kerjakannya itu sedikit, Tuhan tambahkan sehingga membuat kita boleh berhasil. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingat peristiwa juga apa yang dialami oleh Yusuf, ya, di mana Yusuf pada waktu di dalam Yusuf sendiri di dalam Kejadian pasal yang 26 dikatakan Yusuf pasal 39, Yusuf pasal 3, Kejadian 39 dikatakan di dalam ayat yang kedua dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dikatakan bahwa Tuhan yang membuat Yusuf itu berhasil di dalam apa yang dikerjakannya, ya. Tuhanlah yang membuat Yusuf ini disenangi oleh tuannya,
sehingga segala pun yang dimiliki oleh tuannya diserahkan kepada Yusuf. Bapak Yesus Tuhan baik yang seperti tadi, Ayub sebagai seorang yang punya kekayaan, kalau boleh katakan seperti seorang punya usaha bisnis dan Tuhan memberkati. Yusuf sebagai seorang budak dan Tuhan juga memberkati apa yang dikerjakannya. Dan kita juga sebagai seorang pegawai ataupun seorang pekerja di dalam suatu yang Tuhan percayakan dalam perusahaan, dan Tuhan juga membuat kita boleh berhasil. Dan yang kedua Bapak Tuhan, bahwa Tuhan memberkati punya arti bahwa ada kehadiran Allah atau ada penyertaan Allah bersama dengan kita. Bapak Ibu Tuhan, ya, berarti bahwa Tuhan hadir di situ. Walaupun dia saat ini sudah kita sedang memperingati akan kenaikannya, tapi kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada dan Tuhan menyertai kita. Ya, kita kembali buka di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Kejadian 26 Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa Ishak sebagai orang asing, kemudian pada saat itu Tuhan menyuruh dia tinggal di negeri orang Filistin. Bapak Ibu Tuhan. Dan pada waktu itu ada terjadi kelaparan pada waktu itu, ya, ada suatu kelaparan, dan pada saat di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan tidak meninggalkan, ya, dan Tuhan berbicara kepada Ishak supaya Ishak itu tinggal, tetap jangan ke Mesir, tetapi ke negeri orang Filistin. Nah, Bapak Yesus Tuhan, berarti Tuhan itu, berkat Tuhan tidak selalu berbicara mengenai material, ya, keuntungan material, perorangan, atau kita dijauhkan dari penderitaan, bukan. Tetapi berkat Allah berarti juga adalah berbicara mengenai penyertaan Tuhan dimanapun kita berada, di dalam setiap kondisi apapun, Bapak Ibu Tuhan. Kita di sini bahwa Ishak di tengah-tengah kelaparan yang berarti mengalami kekeringan dan kesulitan, Tuhan berbicara kepada Ishak. Bapak Ibu Tuhan, kalau Bapak Ibu ingat waktu yang lalu di dalam renungan yang saya sharingkan, kan saya katakan di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita coba belajar untuk mendengar suara Tuhan. Ya, kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, bahwa kita coba belajar, ya, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dengar. Waktu itu Ishak disuruh jangan ke Mesir, tapi janganlah pergi ke Mesir, tetapi di Filistin, di negeri Filistin.
Nah, Bapak Ibu Tuhan, pada saat Ishak mengikuti apa yang instruksi, apa yang Tuhan suruh, dia mendengarkan suara Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Tuhan? Dia terpelihara di tengah-tengah kesulitan. Ya. Artinya Bapak Ibu Tuhan, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap menyertai kita di tengah-tengah kondisi kekeringan, kelaparan, dan Tuhan hadir di situ. Di tengah-tengah kita juga mungkin saat ini Bapak Ibu Tuhan, kita dalam keadaan mungkin kita tahu situasi sekarang ini dalam COVID-19 ini, kita tahu orang-orang bingung mau melakukan seperti apa. Mari kita dengar suara Tuhan dan kita mau ikutin, dan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Tuhan, yang kita perlu adalah mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan katakan bahwa apa yang Tuhan telah janjikan, bahwa aku akan menepati sumpah yang telah kuiklarkan kepada Abraham ayahmu. Apapun yang kenapa Tuhan begitu selalu memperhatikan kehidupan dari Ishak, karena ayahnya Abraham juga selalu setia kepada Tuhan. Katakan di ayat kelima, karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Di mana Abraham ayahnya itu seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang memelihara perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. Artinya dia menjadi orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan, sehingga sampai kepada anaknya pun tetap dijaga oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Tuhan, di dalam ayat ke-12, pada saat di tengah-tengah kekeringan, Ishak menabur. Dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Di dalam pernyataan Tuhan, Tuhan memberkati Ayub, memberkati Ishak, Bapak Ibu Tuhan. Luar biasa sekali. Yang ketiga, Bapak Ibu Tuhan, kita akan lihat di sini bahwa berkat yang dimaksud berkat Allah, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Ya, tadi bahwa pada saat Tuhan mengangkat tangan, Tuhan memberkati. Berarti Tuhan memberkati pekerjaan kita, usaha kita. Tuhan hadir di dalam kondisi apapun. Ya, dan Tuhan ikut campur tangan dan memberkati. Kalau Tuhan hadir, tidak mungkin Tuhan berdiam diri. Ya, yang ketiga adalah berkat Tuhan berbicara juga bahwa Allah memberikan kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Ya, Bapak Ibu Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Efesus 3:16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Di mana dikatakan bahwa Tuhan Allah memberikan kekuatan dan meneguhkan melalui Roh-Nya di dalam batin kita. Ya, kalau batin itu berbicara mengenai perasaan, pikiran, dan keinginan. Ataupun batin itu hampir sama dengan jiwa, yaitu perasaan, pikiran, dan keinginan. Berarti Roh Kudus memberikan dan memberikan kekuatan dan juga meneguhkan di dalam perasaan kita, di dalam pikiran kita, dan keinginan kita. Bapak Ibu Tuhan, bahwa Allah, makanya Bapak Ibu Tuhan, kenapa pada saat kita ada di tengah-tengah kondisi yang sulit apapun, Bapak Ibu Tuhan, kita ada rasa, ada ketenangan ya di dalam pikiran kita, ataupun perasaan kita ada, tetap tidak galak, tetap ada sukacita, ada damai, Bapak Ibu Tuhan. Kita tahu itu adalah pemberian dari Tuhan.
Itu adalah salah satu berkat yang daripada Tuhan. Bukan hanya sampai di situ saja, Roh Kudus akhirnya mengajarin kita, ya, di mana kita pengaruh dari Roh Kudus itu melalui di mana kita menundukkan pikiran kita, menundukkan perasaan kita dan keinginan kita untuk selalu di dalam arahan Roh Kudus. Ya. Bapak Yesus Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Yesus Tuhan, berkat Tuhan juga berbicara. Tuhan memberikan tadi berupa juga bahwa kekuatan, ya dikatakan kita dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Luar biasa kasih Tuhan. Kita belajar kemarin bahwa ada sesuatu Ayub yang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tuh, Bapak Ibu, di tengah-tengah pada saat kita mengalami juga kesulitan, ya, pada saat kita mau menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang ribet, Bapak Ibu Tuhan, yang banyak tantangan, Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan memampukan kita. Itu adalah salah satu berkat dari Tuhan. Allah memberikan juga kita kesabaran, ya, untuk menghadapinya, Bapak kasih Tuhan. Demikian juga saudara kasih Tuhan, pada saat kita juga menghadapi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip menjengkelkan, orang-orang yang ada Tuhan izinkan menghampiri di dalam kehidupan kita, kita bisa sabar kepada mereka. Kita bisa untuk bisa memahami mereka. Karena apa? Itu adalah dari berkat dari Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memberikan kesabaran kepada kita. Bapak Ibu, tujuannya apa? Supaya kita makin mengerti kehendak Allah. Ya. Tuhan memberikan kesabaran kepada kita. Kita mau tahu, Bapak Ibu Tuhan, apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian juga untuk kita juga memperoleh hikmat rohani. Pada saat Tuhan mengaruniakan kita kekuatan, ya, untuk semuanya, kita punya hikmat. Kita dikasihkan hikmat secara rohani, bukan kecerdasan. Bukan hanya kecerdasan secara manusia, tetapi ada hikmat rohani. Kita dikasih oleh hikmat rohani. Biarlah kita juga pada saat kita dikuatkan supaya kita hidup suci serta berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita juga dikuatkan secara rohani oleh Roh Kudus, dan kita akan bertekun dalam iman dan kebenaran. Bapak kasih Tuhan, di tengah-tengah pada saat tidak menentu saat sekarang ini karena pandemi COVID-19, bukan berarti pada saat kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus lagi bersama-sama dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Dia tetap mengangkat tangan dan Dia memberkati kita, Bapak Tuhan. Ya, Dia membuat kita berhasil apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan juga, Bapak Ibu Tuhan, membuat kita Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitan, dan Tuhan memberikan kekuatan dan ketekunan kepada kita semua. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama memperingati akan kenaikan-Mu ke surga.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau saat ini bukan saja berdiam diri di surga, tetapi Engkau juga senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari sampai malam. Amin. And every breath, morning I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the roar of your hand. Forever I love you, forever I sing. Nothing compared to the promise I have. Nothing compared to the promise I have. Nothing compared to the promise I have in you. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.